Assalamualaikum pemirsa White Shot, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ripka Gimelangsari yang sekarang sedang berada di studio VOA di Washington DC. Dan untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar-lancar saja. Dan di VOA Pop News kali ini, seperti biasa kita akan membahas berbagai berita seputar dunia entertainment dan lifestyle. Kita akan membuka perjumpaan kita kali ini dengan bertemu dengan seorang musisi yang sekarang tinggal di New York, tapi ia berketurunan Iran. Ia adalah seorang rapper muslim bernama Roscoe kan? Mari langsung kita bertemu dengannya. Tengah perpaduan budaya dan gemerlap kota New York, rapper muslim Roscoe Khan mengaktualisasikan diri. Terlahir dengan nama Cyrus McGoldrick, pemuda berdarah Irlandia-Iran ini mengaku tidak membawakan musik rap Islami, melainkan muslim yang bangga dengan identitas keislamannya di tengah mayoritas agama lain. The Roscoe Khan is a character that's very much me, but it's also everyone. It's a young man in the city trying to do the right thing, but also fighting with himself and fighting with powers that be. I'm always careful to say that I don't do Muslim rap, but I am a Muslim rapper because I'm very proud of my practice. I'm very proud to be a practicing Muslim in America. I think New York City is a unique melting pot of cultures. So in that way, we can have a lot of spaces for us, a lot of spaces for Muslims to live and interact in. Roscoe Khan masih kuliah di Universitas Columbia, jurusan Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Aktivitasnya di musik menurutnya bukan berarti harus larut dengan kehidupan yang penuh pesta pora. Being a musician certainly involves being, present in some venues, maybe around certain, substances and people that, a Muslim who wasn't on that scene would try to avoid. Being a musician and being a Muslim, can I think go very well together. It really has to do with, what your concept of being a musician is, and if it's about the music, then that's one thing. If it's about the parties and everything else afterwards, then that's a whole other thing. Keragaman nilai dan perbedaan kepercayaan di kota New York penting rasanya menggarisbawahi satu kata, yakni toleransi. Dari kota New York, demikian laporan VOA. Itu dia perjumpaan kita dengan Roscoe Khan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di Indonesia. Dan kali ini waktunya kita membahas apa yang sekarang sedang heboh di dunia selebriti. Nah pemirsa, ternyata cukup banyak para selebriti yang walaupun sibuk dengan jadwal mereka yang pastinya sangat padat dan juga hektik, dari syuting sampai juga tour dan juga harus mengikuti acara premier di seluruh dunia, tapi banyak juga yang mempunyai bisnis sampingan. Dan ternyata bisnis yang cukup populer di antara para selebriti yaitu bisnis makanan tentunya. Dan banyak selebriti yang mempunyai restoran di berbagai tempat yang berbeda-beda, mulai dari Sandra Bullock, Justin Timberlake, dan juga Robert De Niro. Ternyata Sandra Bullock mempunyai sebuah rumah makan yang menyajikan berbagai sajian ala Amerika di negara bagian Texas, tepatnya di kota Austin. Dan juga restoran ini bernama Best Bistro. Tidak jauh dari Best Bistro, ia juga membuka sebuah toko kue dan juga toko bunga. Jadi kalau ada dari Pop Newsters yang mungkin jalan-jalan ke Austin, jangan lupa untuk mampir ke restorannya Sandra Bullock. Dan juga bagaimana dengan JT alias Justin Timberlake. Dia selain menjadi penyanyi yang sangat hebat, ternyata dia juga adalah seorang wira swasta yang sangat handal. Ia bersama asistennya membuka sebuah restoran di New York City yaitu Southern Hospitality Barbecue. Dan selain itu dia juga mempunyai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi di mana mereka membuat apps untuk musik dan juga teknologi. Di tahun 90-an, Robert De Niro bekerja sama dengan seorang koki Jepang yaitu Nobu Matsuhisa, dan mereka berdua membuka restoran Jepang di kota New York yaitu Nobu. Dan kali ini Nobu mempunyai berbagai cabang internasional mulai dari Italia, Inggris sampai Rusia. Tapi ternyata tidak hanya bisnis restoran saja yang populer di antara selebriti,
masih banyak juga berkecimpung di industri kreatif dan juga fashion. Seperti misalnya Kanye West yang sekarang mempunyai koleksi sepatu dan juga baju dan ia menjualnya di brand-brand ternama seperti Nike dan juga Louis Vuitton. Bagaimana dengan sang diva Lady Gaga yang pasti banyak sekali bisnis yang ia punya seperti parfum, headphone, sampai juga buku komik. Nah, sekarang waktunya kita menyimak berbagai berita yang terbaru dari dunia selebriti. Langsung saja kita simak di Hollywood Highlights yang berikut ini. Saat ia tidak lagi bermain dalam Glee, Chris Colfer tak punya waktu banyak. Ternyata aktor ini adalah penulis skenario dan seorang penulis buku. Novel untuk anak-anak pertamanya In the Land of Stories telah berada di toko buku beberapa waktu lalu. Ceritanya adalah tentang si kembar Connor dan Alex yang terjebak dalam buku cerita mereka dan bertemu dengan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Every single word of this book was written and thought of by me. So if people like it or if they don't like it, it's completely 100% my fault. Penulis berusia 22 tahun ini muncul dengan ide cerita tersebut dengan mengenang masa ia masih kecil. Ia merasa buku yang ia baca sangat luar biasa. Connor and Alex have always been me. I'm a Gemini, and they kind of represent sides of me. Like Alex is my people-pleasing side, and Connor is my doesn't really give a crap smart-ass side. Jika bukunya diadaptasi dalam film, maka ia ingin Meryl Streep bermain sebagai tokoh cerita dalam buku ini. I think ultimately I would love to see Meryl Streep play every role. Just because I think who would not want to go see that movie? Who would not want to go see Meryl Streep playing the Big Bad Wolf, Red Riding Hood, the Evil Queen, the Man in the Mirror? I mean, it'd be great. Ia juga menulis skenario untuk drama yang bertema psikologi dan juga membintangi film dalam Disney Channel yang diangkat dari cerita anak karya Florence Loughlin dengan judul The Little Leftover Witch. Sebuah film yang ditulis dan dibintanginya berjudul Struck by Lightning juga akan muncul dalam Tropical Film Festival Desember tahun ini. Itu dia Hollywood Highlights, tapi sayangnya perjumpaan kita harus berakhir di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk cari kita di Facebook di VOA Pop News dan juga follow di Twitter @VOA Pop News. Sekali lagi untuk yang puasanya lancar dan jangan lupa terus untuk mengikuti VOA Pop News bersama saya Rifka Gemlangsari. Kita akan ketemu lagi di White Shot episode berikutnya. Bye-bye.